kelancaran ya pada proses kegiatan belajar kita pada hari ini ya. Siapa yang mau memimpin doa? Silakan ya, silakan Pak yang doa. Baiklah, sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa besar. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hengki dan Nah, kenapa Hengki tidak hadir? Sakit. Sakit. Revalina kenapa tidak hadir? Izin ya. Nah, kita doakan yang sakit tadi cepat diberi kesembuhan ya. Ya, amin. Baiklah, sebelum kita masuk materi, silakan berdiri dulu. Yuk, semuanya berdiri. Oke. Sekarang kita menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila ya. 3, 2, 1. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, bertakwa mulia, berkegiatan lokal, gotong royong mandiri, kreatif dan dermawan kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, bertakwa mulia, berkegiatan lokal, gotong royong mandiri, kreatif dan dermawan kritis, kreatif dan dermawan kritis. Baik, sekarang ya kalian sudah melakukan tes gaya belajar ya. Nah, sekarang Ibu minta kalian berkumpul di kelompoknya masing-masing sesuai dengan gaya belajar kalian ya. Di situ kelompok kinestetik, di sini kelompok auditori, dan di sini kelompok visual. Silakan berkumpul. Yuk, bergerak. Baik, kalian sudah berkumpul ke kelompok sesuai dengan hasil gaya belajar ya. Ini kelompok apa? Visual. Kelompok apa? Auditori. Yang sebelah sana? Kinestetik. Oke. Nah, sebelum kita lanjut ya, Ibu mengingatkan kembali tentang keyakinan kelas ya yang sudah kita buat ya. Masih ingat yang pertama? Aktif dalam kegiatan pembelajaran ya, berdoa sebelum dan setelah kegiatan pembelajaran. Apalagi izin jika ingin ke luar. Kemudian jika ingin bertanya mengangkat tangan ya, dan saling menghargai ya. Oke. Nah, sebelum kita lanjut ke materi ya. Nah, kita sudah sama-sama tadi mengingatkan keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama ya. Sebelum kita masuk ke materi ya, ada pertanyaan untuk kalian ya. Kira-kira ya, kemiripan apa yang kalian miliki dari orang tua kalian? Tahu ciri-ciri fisik apa yang mirip dengan orang tua kalian? Silakan. Ingat kesepakatan kelas, jika ibu bertanya mengangkat tangan, dan jika ibu jawab mengangkat tangan. Silakan. Ya, Sabila. Berdiri Sabila. Warna kulit. Terus untuk itu buka wajah ya. Oke. Siapa lagi yang ingin memberikan pendapatnya, jawabannya kemiripan yang dimiliki dari
Ayo. Robi ya, Robi dulu. Berarti saya dengan orang tua saya sama-sama suka olahraga. Olahraga. Terus Sama-sama suka makan. Bukan saya nawarin orang tua itu mata itu warna kuning. warna kulitnya. Dan manfaat kita mempelajari materi pada hari ini, manfaatnya adalah kita bisa tahu apa penyebabnya kita ini memiliki kemiripan dengan orang tua. Ya, siapa yang bertugas menurunkan sifat keturunan tadi dari orang tua ke anak? Ya, nah sesuai dengan materi kita tentang materi genetik. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama menjelaskan ya materi genetik ya dari gen, DNA dan kromosom. Nah, ini ada gambar ya. Ada yang tahu? Tahu. Siapa? Gambar apa ini? Gambar apa ini? Ya, Faris. Gambar keluarga, ya. Nah, sekarang sesuai dengan perintahnya, perhatikan gambar berikut ini, berikan tanggapan kalian. Siapa yang ingin memberikan tanggapan terhadap gambar ini? Ayo, ya, Sabila, berdiri. Dari gambar ini kita bisa lihat dia merupakan keluarga yang ceria. Keluarga ceria. Terus Keturunan Cina. keturunan Cina. Terus Iya. itu saja. Oke. Siapa lagi yang ingin menambahkan tanggapannya tentang gambar ini? Ya, ya Faris sendiri. Menggambarkan seorang anak yang memiliki kemiripan kepada orang tuanya. Anak yang memiliki kemiripan dengan orang tua. Oke, itu saja, Riz. Ya, Silakan. Yang lain. Ayo. Yang perempuan ini tidak terdengar baru Laura. Silakan yang lain. Tanggapan tentang gambar ini. Ayo. Baru 2 orang tadi yang jawab. Tadi kalau menurut Sabila keluarga ceria, menurut Farid. Siapa lagi yang ingin memberikan tanggapan gambar ini? Silakan. Ya, Laura. Sesuai kata Faris, Bu, dia memiliki kemiripan. Kemiripannya itu seperti senyumannya, Bu. Matanya, alisnya, Bu. Rambutnya, Hidungnya, ya. Jadi miripnya di hidung. Ya Laura, terus rambut, terus senyumannya, senyum. Matanya. Oke, terima kasih Laura. Ada lagi yang ingin menambahkan? Selain kemiripan itu apa lagi yang mirip? Apalagi cirinya yang mirip? Apakah itu saja? Hah? Tidak ada lagi? Tidak ada lagi? Tidak ada yang menambahkan? Mana Apri? Apri? Ibu. Ya, silakan Apri. Berikan tanggapannya Pri. Berdiri Pri. Itu Bu, hidungnya. Hidung. Kenapa hidungnya Pri? Mancung. Maju. Terus Ada warna kulit. warna kulit. Warna kulitnya apa itu kira-kira Pri? Coklat gitu loh. Coklat-coklat gitu ya. Atau samo mah? Mana? Ya, oke. Itu saja Pri. Itu saja ya Pri. Iya, Bu. Ya, oke. Ya, jadi jawaban yang diberikan sama kalian itu ya betul. Ya, kita kasih wow. Beri dia wow. Beri dia Oke, kita lanjut. Sekarang dari gambar punya video ya. Yang ada di hadapan kalian. Satu hal yang wajar jika seorang anak akan memiliki wajah yang lebih identik dengan salah satu orang tuanya. Ya, namanya juga masih saudara, tidak hanya soal kemiripan fisik, namun juga kecenderungan minat dan juga perangai yang sama. Misalnya nih pada beberapa anak artis berikut yang pakai salinan dari wujud sang ayah. Hah? Kalian nggak percaya? Coba aja deh cek edisi bulan pembulan hari ini.
Sudah belas ada artis Indonesia yang mengalami kembar identik dengan ayahnya. Tapi nih sebelum kita lanjutkan, ayo diarahkan dulu jempol manisnya itu untuk menekan tombol subscribe dan juga lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan updatean konten terbaik setiap hari hanya dari channel hiburan populer. Bima Bijak dan Abimana Arya Satya punya 4 anak. Aktor pemeran Gundala ini ternyata berwajah mirip sekali dengan anak ketiganya, yakni Bima Bijak, terutama saat masih remaja. Dijamin nih, Bima bakal menjadi magnet saat dewasa nanti. By the way, Bima tertarik terjun ke dunia seni peran juga nggak ya? Seperti sang ayah. Nah, kita sudah sama-sama melihat video ya tentang kemiripan seorang anak dengan orang tuanya. Sekarang siapa yang ingin memberikan tanggapan atau komentarnya tentang video tersebut? Silakan. Ayo. 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 No. Oke, kita sudah sama-sama melihat video ya tentang kemiripan seorang anak dengan orang tuanya ya. Nah, sekarang siapa yang ingin memberikan tanggapan atau komentar tentang video tersebut? Silakan. Oke, dari kelompok kinestetis dulu. Tanggapan saya tentang video tersebut, kemiripan ayah kepada anaknya tidak hanya dengan genetik, tapi dengan hobi, tingkah laku dan semacamnya. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih Robin. Lanjut kelompok auditori ya. Silakan berdiri. Dari video yang kita lihat dapat kita lihat kemiripan seorang anak terhadap ayahnya dari mata, senyumannya, gaya tidurnya dan lain-lainnya. Oke, terima kasih Ania. Lanjut kelompok visual. Silakan. Repan, berdiri Pan. Dari video tersebut menceritakan seorang anak bersama orang tuanya memiliki warna kulit yang sama, ciri-ciri fisiknya dan hobi. Oke, terima kasih. Ya, jadi dari ketiga kelompok ini tanggapannya adalah bahwa ada kemiripan baik itu fisik maupun hobi. Ya, nah sekarang dari video tersebut ya, pertanyaan apa yang bisa kita susun atau timbul pertanyaan apa di dalam benak kalian tentang video tersebut? Silakan. Ya, apa Bi? Saya ingin mengajukan pertanyaan dulu. Ya. Hal apa yang menjadi faktor miripnya ayah kepada anaknya? Hal apa Yang menjadi faktor kemiripan anak atau kemiripan? kepada ayahnya? Oke, sudah satu ya. Ada satu pertanyaan, hal apa yang menyebabkan terjadinya kemiripan ya antara anak dengan orang tua. Seperti itu ya Bi, kira-kira ya Bi. Oke, ada lagi baru satu pertanyaannya dari video tersebut, hanya satu yang timbul pertanyaan. Silakan yang lain. Ya, Dimas, berdiri Dimas. Oke, di sini saya akan memberi pertanyaan. Kenapa kemiripannya hanya diambil dari sebelah orang tua, tidak dari keduanya? Kenapa kemiripan itu hanya diambil dari sebelah orang tua? Maksudnya kalau dari ayah atau dari Iya. ibunya ya? Tidak dari gabungan dari keduanya. Oke, terima kasih. Ada 2 pertanyaan yang sudah kita buat bersama ya. Nah, 2 pertanyaan ini nanti silakan kalian catat ya. Catat dulu, oke? Yang pertama tadi, hal apa yang menyebabkan terjadinya kemiripan ya? Hal apa yang menyebabkan yang menyebabkan terjadinya kemiripan ya? Yang kedua tadi, mengapa kemiripan itu diturunkan hanya dari sebelah orang tua saja? Jadi misalnya ayah saja atau ibu saja. Mengapa
Enggak, satu aja. Satu aja itu. Berapa kita ada di sini? Sudah? Sudah dibuat dua pertanyaan? Ada dua pertanyaan yang sudah kita buat terkait dengan video yang sudah kita kelompok bersama. Ya, pertanyaan tersebut silakan kalian diskusikan di kelompok kalian masing-masing, ya. Dan ibu juga akan membagikan LKPD ini, ya, untuk didiskusikan di kelompoknya, ya. Paham? Paham. Ini kelompok apa tadi? Auditori ya? Visual. Visual. Silakan diskusi. Dan ini kelompok kinestetik. Nah, semalam ibu sudah membagikan bahan bacaan kepada wali kelas kalian untuk di-share di grup kelasnya. Sekarang silakan buka HP-nya, dicek apakah sudah masuk bahan bacaannya sebagai sumber belajar kalian. Sudah? Sudah masuk? Ya. Nah, sekarang silakan buka LKPD-nya, diskusikan, ya. Tugasnya setiap kelompok berbeda sesuai dengan gaya belajar kalian. Untuk kelompok visual ada tugas untuk membuat gambar, ya, gambar hubungan antara materi genetik penyusunnya tadi. Kemudian kelompok auditori membuat sebuah lagu atau nyanyian, terserah mau bentuk lagunya seperti apa, nyanyian seperti apa, yang penting berkaitan dengan materi genetik. Kemudian kelompok kinestetik nanti akan bermain peran, ya, siapa yang menjadi gen, siapa yang menjadi A, siapa yang menjadi kromosom, ya. Nanti boleh pakai kertas, boleh gen. Jadi ada yang jadi gen, ya, ada yang jadi DNA, ada yang jadi kromosom. Silakan berdiskusi. Nanti kalau sudah selesai, kita maju presentasi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari pertanyaan pertama, yaitu perhatikan gambar sebuah keluarga berikut ini. Coba Anda jelaskan kesamaan apa saja yang terdapat pada kedua orang tua dengan kedua anaknya. Menunjukkan keluarga yang ceria, memiliki kemiripan, iman, angka, alis, gigi, hidung, rambut, dan wajah kulit. Jelaskan hubungan gen DNA dan kromosom berada dalam bentuk lagu atau nyanyian. Hubungan gen DNA dan kromosom itu memiliki hubungan yang erat dan bekerja sama untuk membentuk tubuh manusia. Tuh sama Hina. Kami ingin berterima kasih kepada guru Ibu Win yang telah memberikan tugas ini, materi tentang genetika. Kami ingin perkenalan dulu. Ada Laura, Esa, Anissa, Selvi, Mawar, Okta, Nadine, Vika, Dila, dan juga Hania. Inilah kami
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku moderator akan membawakan penampilan tentang DNA. Sebelumnya saya mau berterima kasih kepada guru kita, Bu Win dari SPD, atas berkat bimbingan beliau kita baru mendapatkan pelajaran tentang DNA ini. Sebelum untuk tema selanjutnya, ini ada pembacaan soal akan dibacakan oleh Nasibah. Kepada Nasibah kami silakan. Jelaskan kesamaan ciri-ciri apa saja yang terdapat pada kedua orang tua dengan kedua anaknya. Di dalam foto tersebut menunjukkan keluarga yang ceria, memiliki kemiripan, senyuman, mata, alis, bibir, hidung, rambut, dan warna kulit. Berdasarkan gambar di atas, jelaskan hubungan gen, DNA, dan kromosom. Gen dan DNA terletak dalam satu untaian double helix yang kumpul menjadi satu, kemudian membentuk dan membentuk kromatin. Setelah itu kromatin akan menebar membentuk kromosom. Selanjutnya ayah dan ibu memasuki lapangan. Ayo, mulai. Jangan meleng ya tuh, ibu ya. Masuk, kamu nggak masuk. Ibunya meleng. Ayah dan ibu memasuki lapangan. Terus kedua gen memasuki lapangan. Gennya berdiri di depan ayah. Gennya besar, di depan ayah. Nah, depan ayahnya. Nah, terus. Sebelumnya saya mau menjelaskan gen adalah segmen DNA yang mengandung kode untuk protein tertentu atau molekul asam ribonukleat atau RNA. Gen mengatur sifat-sifat yang akan diwariskan dari induk kepada keturunannya, serta mengatur perkembangan dan metabolisme individu. Selanjutnya DNA memasuki lapangan. DNA adalah molekul yang mengandung kode genetik yang terbuat dari rangkaian asam amino. DNA bertanggung jawab untuk membangun dan memelihara struktur tubuh. Kromosom memasuki lapangan. Kromosom di angkat ini. Oh, Enggak, kromosom. Kromosom adalah struktur dalam sel yang mengandung gen. Kromosom terdiri dari DNA yang melilitkan rapat berkali-kali di sekitar protein yang disebut histone. Setiap sel manusia normalnya mengandung 23 pasangan kromosom dengan total 46 kromosom. Selanjutnya nukleus memasuki lapangan. Kemudian anak memasuki lapangan. anak di kondom. Anaknya di depan. Karena yang mana yakin. Istilah untuk anak yang memiliki gen sama dengan kedua orang tuanya. Ya, mau kalau mau ambil foto silakan difoto. Nah, tadi sudah 3 kelompok sudah menampilkan ya hasil karyanya, hasil diskusinya ya. Kelompok visual tadi menggambar ya, kemudian kelompok auditori ada nyanyian dan kelompok estetik ya bermain peran ya. Nah sekarang ya kita akan refleksi dulu ya. Untuk refleksi pertanyaan pertama ya, bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran pada hari ini? Silakan. Ya, lihat berdiri. Senang Bu. Nah, oke. Selanjutnya ya. Apa nih? Seru dan senang. Seru dan senang. Silakan. Sabila. Sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan.
setelah mengikuti pelajaran ini kita dapat memahami tentang DNA. Perasaannya nak? Oh, perasaan gue. Perasaan kamu bagaimana? Perasaan saya mengikuti pembelajaran ini, saya menjadi lebih tahu, senang dan suka-duka bersama kelompok. Dan Oke. Oke, good. Dan ada lagi? Bagaimana perasaannya mengikuti pembelajaran ini? Silakan. Yang lain, kelompok ini hanya satu orang. Aku. Ya. Ya. Gembira dan tidak membuat ngantuk. Gembira dan tidak membuat ngantuk. Ada lagi? tidak ini. Kau kan? Bagaimana perasaannya orang? Saya senang. Ceria, tenang. Oke, ya. Itu perasaan jadi senang ya. Oke. Nah, materi apa yang sudah kita pelajari pada hari ini? DNA. Materi genetik. Ada apa saja materi genetiknya tadi? DNA dan kromosom. Ya. Kemudian apa untuk gen ya? Gen itu adalah pembawa sifat keturunan. Ya. Gen melekat pada DNA. Ya. Jadi gen itu berupa segmen. Makanya tadi pada saat kelompok kinestetik maju ada simbol A besar, A kecil. A besar di situ mereka tadi mengatakan bahwa untuk tinggi badan. Gen itu berpasangan, nak, ya, berpasangan karena dia berada pada lokus DNA, ya. Nah, di mana letak DNA? Di dalam kromosom, ya. Jadi kromosom itu bentuknya seperti huruf K, ya. Ada yang digambar tadi di visual tadi, ya. Di dalam kromosom ada DNA, di dalam DNA ada gen. Ketiga tersebut, ya, gen, DNA dan kromosom memiliki hubungan yang erat dalam melakukan pewarisan keturunan. Ya, paham? Oke, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Robin, simpulkan Robin. Kesimpulan dari pelajaran ini kita dapat memahami tentang arti DNA, kromosom, dan gen. Itu saja yang dapat saya simpulkan. Ya, Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, jadi apa yang dikatakan Robin tadi, kesimpulan pada hari ini kita memahami tentang pengertian gen, DNA dan kromosom. Ya, jadi kalau diurutkan yang paling besar siapa dulu? DNA. Kromosom. Di dalam kromosom ada DNA. DNA tadi terdiri yang namanya Gen. paham? Nah, untuk selanjutnya ya bagi yang belum memahami materi nanti silakan dibaca lagi ya bahan bacaannya ya. Yang sudah memahami dilanjutkan tugasnya ya. Untuk setiap kelompok tadi ya tolong dibuat hasil videonya. Boleh nanti divideokan lagi ya. Divideokan lagi ya untuk dikumpulkan di ibu ya, dibuatkan kanvannya boleh ya. Oke, baik, itu saja pembelajaran kita pada hari